Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Peraturan Bank Indonesia nomor 2223 PBI tahun 2020 tentang sistem pembayaran. Oke, dengan beranggotakan yang pertama Almira Amara dengan NIM 3010, Adinda Putri dengan NIM 3020, dengan saya sendiri Resna Fitasari dengan NIM 3022, Nurul Anissa dengan NIM 3023, Eka Koirina dengan NIM 3030, Nurul Sofiana dengan NIM 3031. Latar belakang dan tujuan. Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan SP atau sistem pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang sistem pembayaran atau SP yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri sistem pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Hal ini bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi peluang inovasi dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan atau SSK dan integritas sistem pembayaran. PBI sistem pembayaran akan mengubah pendekatan pengaturan penyelenggaraan sistem pembayaran dari pendekatan berdasarkan kelembagaan menjadi pendekatan berdasarkan aktivitas dan risiko. Selain itu, PBI sistem pembayaran akan memperkuat pengaturan mengenai akses polisi, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran inovasi teknologi sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur, sampai dengan exit polisi yang akan didukung dengan penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan Bank Indonesia terkait perizinan, pengawasan, serta data dan informasi yang terintegrasi. Efektivitas pengaturan sistem pembayaran juga akan ditingkatkan antara lain melalui penerapan pendekatan pengaturan yang mengedepankan prinsipal based regulation dan optimalisasi peran SRO. Yaitu ada komponen sistem pembayaran terdiri atas mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, dan sumber dana, dan akses ke sumber dana. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan jasa sistem pembayaran terdiri atas penyedia jasa pembayaran atau PJP dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau PIP. Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggaraan penunjang dalam mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu tahapan pemrosesan transaksi pembayaran meliputi kegiatan pra-transaksi, inisiasi, otorisasi, clearing, penyelesaian akhir, dan pasca transaksi. Dan yang keempat yaitu kewenangan BI di bidang sistem pembayaran. Meliputi yang pertama yaitu perumusan, penetapan, dan komunikasi kebijakan di bidang sistem pembayaran. Yang kedua, penerbitan peraturan di bidang sistem pembayaran. Yang ketiga, penetapan akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat, persetujuan dan pelaporan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan atau kerjasama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kelima, yaitu penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran. Dan yang keenam, yaitu pengawasan dan pengenaan sanksi. Yang ketujuh, ada pengelolaan data dan informasi terkait sistem pembayaran. Dan yang ke-8 yaitu kewenangan lain di bidang sistem pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia. Kewenangan BI untuk mengatur kriteria, mekanisme, dan persyaratan bagi pihak yang dapat ditetapkan sebagai SRO. BI berwenang dalam menugaskan SRO untuk yang pertama, mendukung implementasi kebijakan BI, yang kedua, mendukung implementasi proses perizinan, persetujuan, dan pengawasan, yang ketiga, menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang SP yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan BI, yang keempat, menyusun dan mengelola standar yang ditetapkan oleh BI. Oke, selanjutnya aktivitas PJB, PIP, dan penyelenggara penunjang meliputi aktivitas PJB yang pertama, menyediakan informasi sumber dana, payment initiation, dan acquiring service. Yang kedua, aktivitas PIP, clearing dan atau penyelenggaraan akhir bagi kepentingan anggota PIP. Yang ketiga, aktivitas penyelenggaraan penunjang dalam pemrosesan transaksi pembayaran, menyediakan teknologi untuk memproses transaksi pembayaran, dan menyediakan layanan penunjang kegiatan penyelenggaraan SP lainnya. Yang selanjutnya yang ketujuh, pengaturan mengenai perizinan PJB yang meliputi yang pertama, kewajiban setiap pihak yang bertindak sebagai PJB untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari BI serta harus berupa bank atau lembaga selain bank. Yang kedua, pemberian izin PJB berdasarkan kategori izin yang terdiri atas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Yang ketiga, persyaratan izin PJB meliputi aspek yang pertama, kelembagaan termasuk kepemilikan dan pengendalian. Yang kedua, pemodalan dan keuangan. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, kapabilitas sistem informasi yang meliputi keamanan dan keandalan SI. Oke, selanjutnya yang ke-8, pengaturan mengenai penetapan PIP yang meliputi yang pertama, kewajiban setiap pihak yang bertindak sebagai PIP untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan dari BI serta harus berupa bank atau LSP. Yang kedua, penetapan PIP yang dilakukan berdasarkan penilaian BI dengan mempertimbangkan satu, dampak terhadap SSK
atau kepentingan publik. Yang ketiga, memenuhi persyaratan penetapan oleh calon PIP yang di samping penilaian dari BI yang mencakup aspek yang pertama kelembagaan termasuk kepemilikan dan pengendalian, yang kedua pemodalan dan keuangan, yang ketiga manajemen risiko dan kapabilitas SI. Oke, nomor 9. Aspek kelembagaan berupa kepemilikan bagi PJB dan BIP yang berbentuk yang diatur komposisi pemilikan saham paling sedikit 15% dan untuk PJB LSD yang paling sedikit 80%. Nomor 10. Aspek kelembagaan berupa pengendalian bagi PJB dan BIP yang berbentuk LSD diatur 1. Komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% bagi PJB LSD adalah 80%. LSD harus dimiliki oleh pihak dosmetik atau warga negara Indonesia. Kedua, dalam hal tersebut terdapat hak khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota, direksi, atau anggota Dewan Komisi. Ketiga, dalam hal terdapat hak khusus berupa hak veto. Nomor 11. Pengaturan mengenai kewajiban PJB dan BIP dalam penyelenggaraan SP yang meliputi 1. PJB telah memperoleh izin. Meliputi pemenuhan aspek 1. Tata kelola, 2. Manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian, ketiga standar kemampuan sistem informasi, keempat interaksi dan interoperabilitas, yang kelima memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang. 2. PIP yang telah memperoleh penetapan wajib memenuhi kewajiban ditetapkan BI. Syaratnya adalah sebagai berikut: 1. Tata kelola, 2. Manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian, 3. Standar keamanan sistem informasi, keempat interaksi dan interoperabilitas, kelima kesediaan sarana dan prasarana, keenam tata cara dan mekanisme penyelenggaraan infrastruktur, ketujuh kepesertaan dalam infrastruktur. Nomor 12. Pengaturan mengenai klarifikasi PJB dan BIP dalam penyelenggaraan SP yang meliputi 1. Penetapan klarifikasi PJB dan BIP oleh Bank BI terdiri atas 1. Penyelenggaraan sistem pembayaran sistematik, 2. Penyelenggaraan sistem pembayaran kritikal, 3. Penyelenggaraan sistem pembayaran umum. 2. Kriteria penetapan klarifikasi, 1. Ukuran, 2. Keterhubungan, 3. Komplikasi, 4. Ketergantian. Ketiga, memenuhi kewajiban tertentu sesuai klarifikasi PJB dan PIP yang mencakup aspek 1. Pendalaman, 2. Manajemen risiko dan sistem informasi, ketiga aspek lainnya yang telah ditetapkan BI. Berikutnya ada pengaturan mengenai pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan kerjasama yang meliputi 1. Risiko rendah, 2. Risiko sedang, dan 3. Risiko tinggi. Selanjutnya, apabila kategori risiko rendah, PJB dan PIP wajib menyampaikan laporan kepada BI. Sementara itu, apabila memenuhi kategori risiko sedang atau tinggi, PJB dan PIP wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada BI. Selanjutnya, dokumen pendukung pemenuhan persyaratan dalam penyampaian permohonan persetujuan untuk pengembangan aktivitas, pengembangan produk, atau kerjasama meliputi aspek yang pertama ada kesiapan operasional, yang kedua ada keamanan dan keandalan sistem, yang ketiga penerapan manajemen risiko, yang keempat perlindungan konsumen. Berikutnya, kewenangan BI untuk mengenakan persyaratan tertentu kepada penyelenggara penunjang yang melakukan penerusan pembayaran dari PJB kepada penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, hal-hal yang dipertimbangkan BI dalam hal terdapat pengajuan kerjasama oleh PJB atau PIP dengan penyelenggara penunjang atau penyelenggara jasa SP di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain pertimbangan terkait pemenuhan persyaratan yaitu 1. Aspek resiprokalitas, 2. Kesetaraan standar penerapan manajemen risiko, dan 3. Manfaat untuk perekonomian Indonesia. Selanjutnya, pengaturan mengenai sumber dana dan akses ke sumber dana yang meliputi A. Unsur sumber dana yang meliputi 1. Memiliki nilai dalam satuan rupiah, 2. Digunakan untuk tujuan pembayaran atau pemenuhan kegiatan ekonomi, 3. Nilai uang pada sumber dana didasarkan atas dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada pihak yang menatausahakan sumber dana atau berupa fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak yang menatausahakan sumber dana. 4. Disimpan dalam media elektronik atau media lainnya. 5. Dapat digunakan untuk pembayaran selain pada pihak yang menatausahakan sumber dana atau hanya dapat digunakan untuk pembayaran pada pihak yang menatausahakan sumber dana dengan batasan yang ditetapkan BI. Dan yang keenam, mempresentasikan hak pengguna jasa atau klaim terhadap penerbit kecuali sumber dana yang didasarkan pada fasilitas kredit. B. Kewenangan BI untuk menetapkan 1. Kriteria, ruang lingkup, dan jenis akses ke sumber dana. 2. Persyaratan tertentu atas penggunaan sumber dana dan akses ke sumber dana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh penyelenggara asing. Dan ketiga, aspek prudensial. Selanjutnya, BI dapat menetapkan pengaturan mengenai larangan 1. Bagi PJB untuk memiliki dan
mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang atau nilai selain rupiah. Dan yang kedua, bagi PJP dan PIP untuk menggunakan virtual currency. Selanjutnya, kewenangan BI untuk menetapkan infrastruktur SP yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik. Penyelenggaraan infrastruktur SP yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik dilaksanakan sesuai standar internasional yang berlaku. Kemudian ada pengaturan mengenai ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi SP atau ITSP yang meliputi 1. Penyediaan ruang uji coba oleh BI untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Kedua, cakupan ITSP yang meliputi produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan SP. Yang ketiga, pelaksanaan uji coba pengembangan ITSP melalui uji coba 1. Innovation Lab, 2. Regulatory Sandbox, dan 3. Industrial Sandbox. Pengaturan mengenai pengawasan penyelenggaraan SP oleh Bank Indonesia yang meliputi yang pertama ada pengawasan terhadap penyelenggaraan SP menggunakan pendekatan pengawasan berbasis resiko dan atau kepatuhan. Yang kedua ada objek pengawasan yang meliputi A, B, PIP termasuk pihak yang bekerja sama yang dilakukan melalui pengawasan, dan yang kedua ada infrastruktur SP yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang dilakukan melalui pemantauan atau oversight. Yang ketiga ada pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat ada pengawasan BI memperhatikan pula klasifikasi PJP dan PIP. Yang kelima, pengawasan secara. Yang keenam, ada kewenangan BI dalam mengenakan sanksi administratif kepada PJP dan atau PIP. Selanjutnya ada 19, peraturan mengenai pengakhiran penyelenggaraan SP yang meliputi yang pertama ada kewenangan BI dalam melakukan evaluasi terhadap izin PJP dan penetapan PIP yang telah diberikan. Yang kedua, ada penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan SP oleh PJP dan PIP sebelum izin PJP atau penetapan PIP dicabut oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada ke-20 peraturan mengenai pengelolaan data dan atau informasi terkait SP yang dilakukan BI meliputi yang pertama ada tujuan pengelolaan data dan atau informasi, yang kedua ada subjek atau pihak-pihak yang termasuk PJP, PIP, dan atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan PJP dan PIP. Yang ketiga ada mekanisme pengelolaan data dan atau informasi terkait SP, laporan pengambilan data melalui koneksi antar sistem, dan mekanisme lainnya. Yang keempat ada kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan pemrosesan data dan atau informasi. Ke-21, BI dapat berkoordinasi dengan otoritas, lembaga, dan atau pihak lain, serta melakukan komunikasi kebijakan SP kepada PJP dan atau PIP, serta pihak lainnya. Selanjutnya ada peraturan mengenai ketentuan peralihan yang meliputi yang pertama ada pelaksanaan asesmen terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau yang biasa disingkat dengan PJSP yang telah memperoleh izin sebelum peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk melakukan reklasifikasi aktivitas PJP dan PIP, serta memastikan kesanggupan pemenuhan persyaratan perizinan dan penetapan. Yang kedua ada konversi atas izin PJSP menjadi izin PJP atau menjadi penetapan PIP setelah peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku. Yang ketiga ada bagi PJSP berizin yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan perizinan atau penetapan diberikan jangka waktu paling lama 2 tahun untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud. Dan dalam jangka waktu tersebut, PJSP berizin hanya dapat melakukan aktivitas sesuai dengan izin PJP atau penetapan PIP yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu tersebut. Keempat, bagi PJSP berizin yang menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan perizinan atau penetapan diberikan jangka waktu paling lama 2 tahun untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sebagai PJSPI, dan selanjutnya BI mencabut izin PJP atau penetapan PIP setelah penyelesaian hak atau kewajiban tersebut. Kelima, pihak yang sedang dalam proses tahapan perizinan sebagai PJSP pada saat peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku harus memenuhi seluruh persyaratan perizinan PJP atau penetapan PIP dalam peraturan Bank Indonesia ini. Keenam, ketentuan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik dalam PBISP harus dipenuhi oleh PJSP yang telah memperoleh izin sebelum PBISP berlaku. Apabila setelah berlakunya peraturan Bank Indonesia, terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing dan perubahan pengendalian yang dilakukan pihak asing, kecuali dilakukan atas kebijakan atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia.
Ketujuh, PJSP yang telah mengajukan atau sedang dalam proses persetujuan atas pengembangan aktivitas pengembangan produk dan kerjasama seluruh persyaratan. Ketujuh, PJSP yang telah mengajukan atau sedang dalam proses persetujuan atas pengembangan aktivitas pengembangan produk dan kerjasama seluruh persyaratan. Pemohon bersetujuan atas pengembangan aktivitas pengembangan produk atau kerjasama yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Keberlakuan yang pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SP di BI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.